Halo, selamat siang para pemirsa Lingkar TV dimanapun Anda berada dan juga para hadirin yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Senang sekali bisa membersamai Anda dalam Sapa Jateng, dalam talkshow Sapa Jateng Lingkar TV pada hari ini dengan tema Gempur Rokok Ilegal. Nah, pada kesempatan siang hari ini selama 30 menit ke depan saya akan membersamai pemirsa dan juga para hadirin yang hadir pada siang hari ini di Pendopo Kabupaten Pati untuk membahas mengenai cukai ilegal atau cukai rokok ilegal seperti itu. Dan telah hadir di kesempatan kali ini di samping kiri saya ketiga narasumber yang beliau-beliau ini memang handal di bidangnya masing-masing. Dan terlebih dahulu saya akan menyapa beliau-beliau terlebih dahulu. Yang pertama ada Pak Martin Prastowo selaku penyuluh Bea Cukai Kabupaten Kudus. Selamat siang. Oke, mungkin bisa digunakan. Selamat siang. Oke, kabar sehat? Sehat. Sehat. Oke, alhamdulillah. Dan yang kedua ada Pak AG Erwin Adrianto selaku Kasih Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Pati. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mbak. Selamat siang. Sehat, Bapak? Sehat. Ini nampaknya bahagia sekali ya, Pak ya siang hari ini ya, Pak ya. Terima kasih. Oke. Dan yang terakhir ada Pak Sugiono selaku Kepala Satpol PP Kabupaten Pati. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Semangat, Pak. Harus semangat. Harus semangat ya, Pak ya. Iya, semangat. Oke. Dan ini sudah ada ketiga narasumber dan selama 30 menit ke depan nanti ketiga narasumber ini akan membersamai saya dan juga pemirsa dan juga hadirin yang ada di Pendopo Kabupaten Pati ini. Dan ini membahas mengenai gempur rokok ilegal, mengenai cukai. Mungkin bagi sebagian pemirsa, bagi sebagian hadirin juga ada yang sudah paham atau mungkin masih awam mengenai cukai dan juga mengenai rokok ilegal. Dan langsung saja saya tanyakan kepada beliau-beliau di samping kiri saya, Mas Martin. Ini kita ke Mas Martin dulu ya. Mengenai cukai, sebenarnya cukai itu apa sih, Mas? Mungkin untuk pertama, mungkin untuk masyarakat yang umum, masyarakat yang awam, orang taunya cukai itu apa? Cukai yang dirokok itu, Pak. Cukai yang dirokok itu, Bu. Sebenarnya cukai di dalam undang-undangnya, Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang cukai itu mempunyai definisi. Jadi cukai itu pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik tertentu. Nah, sifat dan karakteristiknya itu seperti apa gitu. Itu ada 4 sebenarnya. Yang pertama itu konsumsinya perlu dikendalikan. Nah, kalau orang taunya rokok itu kan memang memiliki dampak-dampak tertentu, dampak negatif. Maka dari itu konsumsinya perlu dikendalikan. Kemudian peredarannya perlu diawasi. Kemudian pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif dan pemakaiannya itu perlu pembebanan pungutan negara sehingga menimbulkan dampak keadilan bagi masyarakat gitu, Mbak. Jadi kalau masyarakat umum taunya mungkin rokok itu kan semua karakteristiknya itu ada di situ, perlu dikendalikan, perlu diawasi dan penggunaannya itu menimbulkan dampak negatif seperti itu, Mbak. Jadi cukai itu intinya adalah pungutan negara yang dibebankan kepada barang-barang tersebut yang memiliki karakteristik yang sudah saya sebutkan tadi. Artinya memang bukan hanya rokok, tapi memang barang-barang yang punya negatif itu tadi ya, Mas ya? Iya, betul sekali. Jadi kalau sekarang itu di undang-undangnya tidak hanya rokok, Mbak, tapi ada 3 sebenarnya. Ada 3 apa ini, Mas? Saya cerita sedikit dulu ya. Oke, jadi di zaman Belanda itu mulainya itu tidak hanya 3, tetapi dulu itu minyak tanah. Kemudian ada gula, itu pun kena cukai sebenarnya, Mbak. Gula juga kena cukai? Iya, gula pun kena cukai. Tapi sekarang kan tidak. Sekarang cuma ada 3. Sekarang itu ada alkohol, kemudian MMA atau minuman mengandung etil alkohol. Itu gampangannya ya miras itu, Mbak. Miras. Kemudian namanya adalah hasil tembakau. Hasil tembakau. Ya, hasil tembakau kan paling gampang rokok ya. Sebenarnya bukan hanya rokok, hasil tembakau itu ada banyak sebenarnya, Mbak. Ada rokok, ada yang terbaru sekarang itu vape. Nah, itu liquidnya pun kena cukai. Seperti itu. Ada juga jenis-jenis hasil tembakau yang mungkin jarang ditemui di sini, itu ada namanya tembakau kunyah.
Tembakau kunyah Iya. seperti apa itu? Itu bentuknya seperti permen, itu emang dikunyah gitu Mbak. Rasanya sensasinya seperti orang merokok seperti itu. Biasanya untuk apa ini? Tembakau dikunyah untuk Nah. apa ini? Mungkin para hadirin Iya. juga penasaran, tembakau kok dikunyah itu seperti apa gitu. Iya. Mungkin bisa diceritakan. Itu kalau saya pribadi belum pernah make gitu ya. Belum pernah make dan jarang melihatnya. Jadi kalau dari cerita teman-teman itu tembakau kunyah itu emang sensasinya apa ya Mbak? Seger gitu. Jadi seperti merokok cuma nggak ada asapnya gitu. Tidak disedot gitu, tidak ngeluarin asap. Jadi dikunyah sensasinya seperti orang merokok dan rasanya membuat apa ya? Karena mengandung nikotin ya. Jadi membuat emang seperti ada kecanduannya seperti itu. Ada zat adiktifnya. Apakah itu juga sekarang beredar luas di masyarakat atau mungkin untuk kebutuhan tertentu medis atau seperti apa ini, Mas? Kalau untuk jenis-jenis yang jarang ditemui seperti tembakau kunyah, tembakau molase dan lain-lain itu memang untuk konsumsi masyarakat, hanya saja peredarannya tidak seluas yang seperti rokok-rokok sigaret seperti umumnya seperti itu Mbak. Oke, dan ini berarti semua hasil tembakau itu wajib kena cukai. Iya benar. Walaupun untuk mungkin untuk pengobatan atau seperti apa juga kena cukai juga ya Mas ya? Untuk penerapan pengobatan seperti itu kita belum pernah menemui ya. Tapi bahkan hasil tembakau yang kita menyebutnya adalah TIS, tembakau iris, tembakau yang baru saja diiris, itu pun kena cukai Mbak. Jadi yang barang-barang yang kena cukai pun itu ada ketentuannya adalah ketika sudah dikemas untuk dijual. Nah, itu terkena cukai. Jadi mungkin kalau untuk pengobatan yang apa ya, diambil ekstraknya atau seperti itu tidak terkena ketentuan cukai seperti itu. Oh, berarti yang sudah dikemas dan sudah akan diedarkan itu wajib kena cukai. Tapi kalau Betul belum sekali. ya belum kena cukai seperti itu Betul. ya. Oke. Kemudian ini mesti yang dibebankan cukai itu sebenarnya siapa saja sih, masyarakat yang seperti apa, atau mungkin hadirin yang di sini dibebankan cukai semua atau seperti apa? Mungkin ada yang belum paham seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan nih Mas. Jadi cukai itu dibebankan atau istilahnya apa? Gampangannya ditempelkan ya. Sebenarnya untuk produsen barang kena cukai tersebut. Nah, misal ada pabrik rokok nih, misalkan saja, maaf nyebut merek ya, mungkin Jarum yang paling terkenal. Misal Jarum membuat rokok, mereka membuat rokok itu setiap lintingannya, setiap rokoknya itu terkena pembebanan cukai. Dibebankan. Setiap lintingnya. Iya, setiap lintingnya. Jadi nilai cukai itu untuk rokok per ininya, Mbak. Per rokoknya, per batangnya. batangnya. Iya, per batangnya. Itu sebenarnya dikenakan ke produsennya, ke pengusahanya. Nah, tapi dari pengusaha kan mencari untung ya, Pak ya. Nah, dibebankanlah, dimasukkan ke harga jual tersebut. Makanya jadi pada intinya itu yang kena adalah produsennya, tetapi yang membayarkan perokoknya, konsumennya seperti itu. Yang membayarnya perokoknya. Iya, seperti karena itu. mereka yang beli. Oke. Seperti itu. Mungkin dari hadirin yang datang di sini mungkin secara tidak sadar memang membayar cukai juga seperti itu ya, dari mungkin sebatang rokok yang dihisap setiap harinya seperti itu ya Mas ya. Betul. Oke. Nah ini mungkin kalau untuk dasar hukumnya sendiri kita ke kejaksaan, dasar dari hukum atau KUHP sendiri mengenai cukai ini sebenarnya seperti apa ini Pak Erwin? Jadi kalau di tindak pidana cukai ini Ibu, Mbak ya. Tidak apa-apa, Ibu juga tidak apa-apa. Jadi kita ada undang-undang khusus, Undang-Undang Cukai nomor 39 tahun itu ya, 2007. Jadi diatur khusus. Jadi Undang-Undang Cukai ini sudah diatur secara khusus, tidak ke dalam KUHP lagi, tapi diatur dalam Undang-Undang khusus tentang cukai. Seperti itu, Mbak. Dasar hukumnya dari situ, dari Undang-Undang Cukai. Berarti memang nanti mungkin ada masyarakat yang bertanya, lah cukai itu yang nyuruh siapa? Dasar hukumnya apa? Berarti udah jelas ya Pak ya? Ada undang-undang khusus. Ada sudah undang-undang khususnya. Oke. Selama ini kalau dalam penanganan cukai di Kabupaten Pati sendiri, ini seperti apa Pak? Boleh diceritakan di Pak? Ya, penanganan tindak pidana cukai kebetulan untuk tahun ini belum ada tindak pidana cukai. Namun tahun 2022 kemarin
kita mendapatkan satu berkas tindak pidana cukai dari Bea Cukai Kudus. Kebetulan TKP-nya, tempat kejadian perkaranya di Kabupaten Pati. Tapi untuk pelakunya sendiri bukan dari Kabupaten Pati. Dari orang luar Iya, Pati seperti dari itu ya? luar Pati, kebetulan melintas lewat wilayah Kabupaten Pati, ketangkapnya di Kabupaten Pati. Jadi kita proses penegakan hukumnya di Kabupaten Pati, di Pengadilan Negeri Pati. Jadi waktu itu barang tersebut dibawa dari daerah Kabupaten Jepara, kemudian rokok tanpa cukai atau cukai ilegal tersebut dibawa menggunakan pickup sekurang lebih sebanyak 30 karton. 30 karton. Nah, melintas di daerah Sukolilo, dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap, masuk sawah itu pickupnya. Jadi pickup ditutup terpal gitu aja bawahnya, ketangkap, terus kemudian diproses. Kita sudah sidangkan, sudah putus kemarin, diputus oleh Pengadilan Negeri Pati 1 tahun 4 bulan, dendanya kurang lebih 700 juta, subsidiar 1 bulan kurungan, dan sudah ingkrah. Ya, ada satu kejadian tahun 2022, untung di wilayah Pati ini tidak ada rokok ilegal, tapi itu dari daerah kabupaten sebelah gitu. Itu. Oke. Cukup ngeri sekali, tadi ada dendanya 70 juta, 700 juta, kurungannya 1 tahun, 4 bulan. 1 tahun 4 Putusannya, bulan. putusannya. Oke. Penjara. Jadi memang nggak main-main ya dalam penindakan cukai ilegal, dalam hal ini juga rokok ilegal seperti itu ya Pak ya. Tentunya juga membutuhkan peran dari berbagai pihak juga ya Pak ya untuk karena penanganan seperti itu. perlu saya tambahkan ya Pak, kalau undang-undang cukai ini memang dibuat secara khusus. Di dalam undang-undang cukai ini ada hukuman minimal. Misalnya dia mau menjual rokok ilegal, rokok tanpa cukai, itu ancamannya ada minimalnya 1 tahun sampai dengan maksimalnya 5 tahun. Kemudian Cuma menjual ya Pak ya? iya. Terus kemudian dendanya itu ada minimal 2 kali nilai cukai. Jadi rokok yang dibawa berapa, dikalikan 2 itu minimal denda. Untuk maksimalnya sampai 10 kali. 10 kali. Itu tergantung apa Pak kalau untuk Ya, maksimal minimalnya? itu ya tergantung jumlah barangnya. Tergantung jumlah barangnya. Cukai yang tidak dibayar berapa. Karena memang ini dimaksudkan untuk pendapatan negara. Undang-undang cukai ini seperti itu Mbak. Oke, baik, terima kasih Pak Erwin. Kita bergeser ke Pak Sugiono ya Pak. Ini tadi kalau kita membahas mengenai penindakan, tadi juga ada di wilayah Sukolilo dan sebagainya. Kalau di sini peran Satpol PP sendiri di Kabupaten Pati dalam penindakan cukai, dalam hal ini juga rokok ilegal, itu seperti apa Pak? Ya, terima kasih. Sebelum ke penindakan ya, ini perlu kami sampaikan bahwa tugas kami ini ada terkait dengan tugas kami adalah 1, penegakan perda, kemudian penyelenggaraan hukum Tranmas, perlindungan masyarakat dan pemerintah kebakaran. Dan alhamdulillah kebetulan kami mendapatkan tupoksi baru terkait dengan DPAJT ini. Kami ada 2 kegiatan, yakni sosialisasi dan penindakan. Oke. Ya, sosialisasinya. Kemudian terkait dengan sebelum ke penindakan, kami ini adalah melaksanakan sosialisasi dulu kepada masyarakat. Kita ada tim dari kabupaten, bagian perekonomian, kemudian dari pihak Jaga Kudus, dari Kejaksaan Negeri, kemudian dari Dinas Pertanian, dan dinas terkait kita melaksanakan sosialisasi, bisa lewat media sosial, media cetak, media elektronik, dan kemudian tatap muka langsung dengan di masyarakat. Itu yang perlu kita sosialisasikan. Bagaimana aturan cukai, bagaimana hukuman dari pelanggaran cukai itu disampaikan dalam sosialisasi tersebut. Terutama kita laksanakan ke daerah-daerah yang dinilai rawan terkait dengan peredaran rokok ilegal ini. Sudah ada pemetaannya ya Pak ya, daerah rawan pemetaan. seperti apa? Gitu. Iya, kita ada deteksi dini, kita informasi ke lapangan, sudah ada petaan, terutama adalah daerah perbatasan yang rawan. Daerah-daerah perbatasan. Rawan peredaran rokok ilegal ini. Di daerah Sukolilo, Dukusti, Batangan, Jaken, Winong, Pucak Awangi, kadang juga Juwana, Wadi Jaksa, dan seterusnya. Yang kita nilai ada rawan peredaran rokok ilegalnya.
Oke, sosialisasi di tempat-tempat yang utamanya rawan tadi ya Pak ya. Iya. Semua tempat berpotensi, tapi mungkin lebih difokuskan ke area perbatasan. Iya, jadi seperti kita itu ya, laksanakan Pak. sosialisasi itu kita bagikan leaflet. Jadi leaflet aturan regulasinya bagaimana, rokok-rokok mana yang termasuk yang ilegal, kemudian papan-papan pengumuman, papan reklame itu juga kita pasang di semua wilayah kecamatan. Dengan apa masyarakat biar tahu ini loh pelanggaran cukai, ini loh yang harus dilaksanakan oleh terkait dengan barang kena cukai ini. Selain lisan juga disampaikan dengan reklame, baliho dan sebagainya seperti itu ya Itu Pak ya. bagian dari sosialisasi. Untuk supaya maksimal gitu ya Pak ya. Ya tentunya dengan sosial ini masyarakat bisa paham. Terutama adalah pedagang-pedagang yang kecil ya. Pedagang-pedagang kecil ini kan karena iming-iming ini rokok harganya murah, keuntungannya besar. Tapi kan perlu diingat bahwa di balik keuntungan besar itu juga ada hukuman yang besar juga. Selain hukuman juga ada kerugian negara juga. Kerugian negara, seperti betul. itu ya Pak. Oke baik. Selain itu mungkin dari koordinasi Satpol PP dengan Kejaksaan, dengan Bea Cukai itu seperti apa Pak? Boleh disampaikan? Kerjasama kami adalah ada dua terkait dengan sosialisasi, kita tim ke lapangan sama-sama. Kemudian kita yang kedua adalah terkait dengan penindakan. Kita ada dua tim, kita bagi dua tim 1 dan tim 2. Terdiri dari kami sendiri Satpol PP, kemudian dari Bea Cukai Kudus, dari Kejaksaan Negeri Pati, dari Denpom, dari Polresta, kemudian dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pati, Oke. dan juga Sekretariat DPHC Kabupaten, bagian perekonomian. Ini kita ke lapangan melaksanakan penindakan. Dan sebelum ke penindakan, ini kita laksanakan dulu deteksi dini. Seperti apa itu Pak? Ya kita ngecek dulu ke kita menyamar, kita kan intelijen. Istilahnya Ada kita survei dulu gitu survei ya dulu Pak ya? ke sana. Kita kan punya teknik tertentu. Oke. Ada Misalnya teknik-teknik tersembunyi. Kita misalnya seolah-olah kita jadi sales ya. Kita jadi sales. Ini ibu menjual rokok ini enggak? Iya kami menjual. Oh gitu. Nah berarti oke lah bu kayak gitu saya beli satu misalnya. Wah berarti sini ada. Di desa sini ada. Oke. Dan alhamdulillah kemarin Bea Cukai Kudus kita pengumpul informasi terbaik di wilayah Kudus ya. Oke, Untuk luar Pati ini, biasa alhamdulillah. sekali. Beri tepuk Iya. tangan untuk para hadirin. Itu kemudian terkait dengan penindakan, ya udah kalau nanti ditemukan nanti akan disita oleh Bea Cukai Kudus dibawa. Kemudian kita sifatnya hanya titipan barang lah. Dan barang itu nanti akan kita serahkan kepada Bea Cukai Kudus untuk diproses lebih lanjut. Ini menarik tadi berarti penindakan nggak langsung ke lokasi menggunakan seragam tapi menyamar terlebih Oh, iya, dahulu benar, untuk mencari informasi Kita seperti itu ya. ada dua Pak? teknik, yakni Ada dua satu teknik, ya. deteksi dini. Deteksi Kita dini. menggali informasi daerah mana yang sekiranya ada ditemukan rokok ilegal ini. Oke, tadi juga butuh pola pengawasan juga dari Bea Cukai. Kalau kita kembali ke Mas Martin juga, kalau tadi ada penindakan di Sukolilo, kemudian disebutkan Pak Giono juga ada pengawasan dari Bea Cukai juga. Ini seperti apa dari pola koordinasi sendiri nih Mas? Untuk koordinasi sendiri kami seperti yang dikatakan Pak Giono tadi ada kegiatan-kegiatan tertentu yang memang kami laksanakan bersama seperti itu Mbak. Karena dari pusat itu sudah memberikan dana untuk itu, untuk kegiatan bersama pun kita sudah ada, jadi kita laksanakan secara bersama. Jadi koordinasi ya memang dilakukan bersama-sama seperti itu Mbak. Untuk penindakan kita dari Bea Cukai biasanya nyebutnya itu Opsargab, dari operasi pasar gabungan seperti Operasi itu. pasar gabungan. Jadi itu melibatkan banyak pihak ya. Ya benar sekali. Nah ini kalau pemirsa juga melihat di belakang ini ada sosialisasi gembur rokok ilegal, ada pelanggaran undang-undang, kemudian ada rebutan rokok, ciri-ciri rokok ilegal seperti itu. Mungkin setelah ini juga kami akan membahasnya. Kita akan bertanya-tanya kepada ketiga narasumber, tapi terlebih dahulu kami akan jeda. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Talkshow Sapa Jateng Lingkar TV yang berikut ini. halaman.
Ramadan penuh berkah, bersihkan hati di bulan yang penuh ampunan. Masih bersama kami dalam Talkshow Sapa Jateng, Gempur Rokok Ilegal bersama ketiga narasumber di siang hari ini. Kami akan melanjutkan diskusi yang tadi. Kalau tadi kita membahas mengenai perizinan, mengenai dasar hukum, dan sekarang kami akan membahas mengenai ciri-ciri rokok ilegal. Nah, itu seperti apa? Kita akan ke Bea Cukai terlebih dahulu. Ini kalau kita membahas mengenai ciri-ciri rokok ilegal, mungkin ada masyarakat yang belum mengetahui, mungkin yang ditemui di pasaran juga dikiranya udah legal, tapi ternyata ilegal. Ini mungkin bisa disampaikan ini, Mas. Oke, untuk ciri-ciri rokok ilegal itu di sini udah terpampang. Di belakang sudah ada kelihatan, ada 4 sebenarnya ciri-cirinya tuh. Tapi yang paling gampang, yang paling ditemui itu sebenarnya yang tidak ada pita cukainya. Pita cukai itu apa? Orang-orang biasanya nyebutnya bandrol. Karena rokok yang sudah dibayar cukainya, kewajibannya sudah dibayar, itu adalah salah satu buktinya adalah dengan pita cukai itu, Mbak. Oke. Ya, di rokok tuh kalau jenengan atau yang punya bungkus rokok coba dicek ada pita cukainya enggak. Kalau enggak ada berarti itu jelas-jelas ilegal itu, Mbak. Itu. Kedua, rokok ilegal itu pita cukainya palsu. Nah, itu mungkin yang agak sedikit susah diidentifikasi untuk masyarakat umum. Pita cukai palsu itu seperti apa? Itu nanti saya jelaskan. Kemudian ada yang pita cukainya itu bekas. Pita cukai bekas itu yang ya emang pita cukainya itu asli gitu. Asli. Bekas. Tapi kalau pas pertama kali beli, misal di warung Bu beli rokok gitu. Kok pita cukainya udah sobek-sobek, udah untel-untelan gitu kan, udah untel-untelan, jelek. Itu patut dicurigai itu. Kemudian yang terakhir itu pita cukainya itu tidak sesuai peruntukannya, Mbak. Jadi pita cukai itu sudah disesuaikan khusus untuk pabrik tersebut, untuk rokok itu dan yang isi segitu. Artinya memang berbeda-beda ya? Iya, Untuk beda-beda. pita cukai sendiri. Betul. Tapi yang paling banyak ditemui sekarang itu ya memang untuk rokok ilegal itu yang polosan. Polosan dan pita cukai palsu. Rokok yang tidak ada pita cukainya itu pasti ilegal. Mereka tidak bayar cukai, tidak nyumbang ke negara. Padahal cukai sendiri itu nanti dikembalikan ke masyarakat lagi sebenarnya, Mbak. Pita cukai itu dikembalikan ke masyarakat lagi. Berarti masyarakat ikut bayar cukai, terus nanti juga kembalinya ke masyarakat lagi. Betul sekali. Itu konsepnya seperti apa, Mas? Tapi mungkin dijelaskan nanti aja. Oke. Kita ke rokok ilegal dulu ya, Mas ya. Jadi yang paling gampang ya rokok polos, terus kemudian dengan pita cukai palsu. Nah, bagi masyarakat yang menemukan boleh langsung lapor ke Bea Cukai Kudus nanti, Mbak. Untuk pita cukai palsu itu ada ciri-cirinya. Paling gampang itu biasanya yang paling susah ditiru sama pemalsu ya, Mbak ya. Itu ada di hologram. Hologram. Iya, karena pita cukai itu ada hologramnya. Kalau digoyang-goyang itu gambarnya bergerak-gerak gitu. Biasanya letaknya di mana ini, Mas? Mungkin biar para hadirin juga biar tahu seperti itu. Di mana? Di pita cukainya itu ada hologramnya, Mbak. Oh, ada hologramnya. Ya, di pita cukainya itu sudah ada hologramnya. Di situ kalau digoyang kelihatan. Kemudian di pita cukai sendiri itu ada ini sebenarnya, Mbak. Di kertasnya itu ada kayak, ini ada contoh. Oke, ada contoh ya. secara langsung Ya. nih biar bisa melihat. Ya. Ini kalau gimana ini, Mbak? Kelihatan ya? Ya susah ya. Ada hologram ini, contohnya seperti ini. Oke. Di pita cukai itu Kalau ada hologram. digoyang-goyang Ya. bisa kelihatan Ya, agak dia akan mengkilat berubah gitu ya, mengkilat dan berubah bentuk. Ada tulisannya juga. Ada simbol bea cukainya juga, Mbak. Ada simbol bea cukai, ada burung Garuda, gitu. Kalau yang palsu itu juga ada simbol bea cukai juga atau mungkin hampir mirip ini? Iya, yang palsu pun sekarang sudah mulai pinter gitu, Mbak. Cuma yang paling susah ditiru tadi, hologram sama kalau dikenain sinar UV, itu kalau yang asli, dia akan menimbulkan warna-warna lain, Mbak. Oke. Gitu. Kalau yang pemalsu biasanya mereka nggak bisa. Warnanya tetap begitu ya? Iya, karena pita cukai ini sendiri pun yang membuat itu bukan bea cukai, Mbak. Tapi ada 3 konsorsium. Kertasnya sendiri, yang cetak hologram sendiri, kemudian yang cetak gambarnya sendiri. Oke. Iya, jadi
susah memang untuk dipalsukan seperti itu. Oke. Dan sekarang juga masyarakat sudah pintar untuk memalsukan pita cukai sendiri ya Mas ya? Iya, jadi apa ya? Kalaupun mereka mau malsu semirip mungkin kan pasti mahal juga gitu kan. Terus nanti apa gunanya malsuin, mending daftar aja ke bea cukai jadi pengusaha rokok yang legal Iya. gitu kan. Daripada dihantui oleh hukuman-hukuman yang tadi seperti kurungan penjara, kemudian denda, mending langsung daftarin rokoknya ke bea cukai seperti itu ya Mas Betul. ya. Jadi kalau ada mungkin yang nonton ini nanti ada pengusaha-pengusaha, aduh kok saya Calon-calon masih ini ya. pengusaha ini. Kok saya masih ini ya rokoknya belum terdaftar, udah daftar aja ke bea cukai, ngurus namanya NPWP-PKC, nomor pokok pengusaha barang kena cukai. Itu gratis Mbak, gratis gitu. Jadi jangan takut para pengusaha yang ada di sini mungkin yang mau mendaftarkan rokoknya untuk biar dapat pita cukai, biar legal seperti itu ya Mas ya. Betul sekali. Oke, ini kita bergeser ke Pak Ki lagi nih Pak. Ini kalau dari temuan di lapangan, ini seperti apa dari ciri-ciri rokok ilegal, kemudian tadi ada rokok polos, seperti itu, seperti apa Pak? Terima kasih. Tadi udah cukup jelas disampaikan oleh Mas Martin ya. Bagaimana ciri-ciri rokok yang dengan cukai palsu, kemudian cukai bekas. Yang jelas kami ini adalah terkait yang di lapangan. Ini kami tadi sampaikan kita deteksi dini dulu, kita cek. Kita kan membawa contoh ya. Kita membawa contoh mana rokok-rokok yang seperti ini yang tanpa cukai. Ada contohnya. Kita cek dulu ada beberapa merek yang sudah kami deteksi. Di sana adalah Jalil Bold, CXD, Super 12, Sekar Madu, Premium Bold, Salt Bold, Luffman, Coffee, Joyo Biru, Grand Mac, Extra Bold, SMD Bold, Fajar Bold. Itu beberapa merek-merek yang sudah kami temukan. Oke, mereknya Jadi, cukup awam ya? Cukup awam, tapi misalnya Sukun ya, kan ada yang sebenarnya Sukun. Nanti ada lagi Dukun, nah seperti itu. Wah ini berarti Namanya dipleset-plesetkan iya, seperti itu. tadi hampir sama, bentuknya hampir sama. Kemudian dari berbagai macam rokok itulah kita bisa ketahui, oh bersih ini pedagang ini atau bapak ini pasti mengedarkan rokok-rokok yang ilegal. Ya, itu yang kita temukan di lapangan. Terutama ini adalah kita tidak suudzon ya. Biasanya kan rokok-rokok ini kan murah. Mereka ini untuk para pekerja. Oke. Misalnya pekerja bangunan atau pekerja di sawah, untuk murahnya itu lah. Harganya cukup Harganya terjangkau mungkin. terjangkau, Ya, Pak. sehingga biasanya kan kalau pekerja itu kan perlu jamin ya, kalau bahasa jamin ya. Jamin ini ada sarapan juga ada rokok lah misalnya. Itu yang mungkin daerah, makanya kita cari yang di daerah pinggiran. Dan alhamdulillah juga kita temukan cukup banyak di wilayah Kabupaten Pati, walaupun tidak sebanyak yang kabupaten yang lain. Kalau kabupaten lain mungkin bisa satu mobil box, kita hanya ya lumayan lah. Tahun kemarin kita menemukan sekitar di triwulan keempat ya, kita menemukan sekitar 12.239 batang. Lumayan banyak. Lumayan. Iya. Beda dengan tahun yang 2021 itu kita menemukan sekitar 123.000. Wah. Itu yang tahun kemarin. Oke. Itu yang kami disita oleh Bea Cukai. Kebetulan dititipkan dulu di kantor kami, baru nanti kita serahkan kepada Bea Cukai. Demikian. Waktu penemuan rokok ilegal itu tadi, sebenarnya apakah pedagang itu tahu atau memang nggak tahu ini, Pak? Ya sebenarnya mereka juga tahu ya. Sebenarnya mereka tahu, cuman kan karena iming-iming ini rokok murah, keuntungan besar, kemudian juga masyarakat juga banyak pembelinya. Nah, sehingga kan iming-iming itu kan memudahkan mereka dan tergiur untuk menjual. Selama tidak ketahuan aman. Ya, selama nggak ketahuan aman. Jadi ada keuntungan besar di sana. Tapi kalau kena rahasia, ya mau nggak mau satu barang disita, kemudian harus berurusan dengan hukum lewat Kejaksaan Negeri ini. Atau mungkin sempat menemukan pedagang yang secara tidak langsung emang nggak sadar bahwa yang dia jual adalah rokok ilegal. Apakah
seperti itu juga nanti ada penindakan juga dari pedagangnya seperti itu, Pak? Yang jelas gini, karena itu kami temukan, ini kan harus tidak boleh kita nggak boleh diedarkan, harus kita ambil, mau nggak mau kita ambil. Kemudian kita juga berikan penjelasan. Ini juga bagian dari sosialisasi di lapangan. Kita temukan juga kita berikan pengertian. Janganlah menjual barang-barang yang rokok ilegal. Negara juga rugi, jaringan juga dibayang-bayangi oleh kecemasan. Kalau nanti misalnya kan misalnya dari Kejaksaan Negeri atau dari kepolisian kan juga tidak harus memakai baju seragam. Bisa juga dengan misi-misi intelijennya, misi-misi penyamarannya, sehingga target bisa terpenuhi. Ini kan juga, apalagi dengan teknik tertentu dari bea cukai kan juga pasti terpenuhi. Pasti bisa ya. Misalnya penjualannya lewat JNE, kita juga nggak tahu. Itu aja masih ketahuan dengan teknik tertentu. Tapi kita yang di lapangan, kita hanya di lapangan seperti itu yang kita temukan. Atau mungkin sempat menemui konsumen secara langsung. Ini kita nggak berbicara soal pedagang tapi konsumen menemukan, wah ini ternyata rokok ilegal seperti itu. Iya, Itu bisa jadi. penindakannya seperti apa itu, Pak? Kalau konsumen sendiri? Yang jelas gini, kalau konsumen itu kan kalau misalnya itu temuannya pembelinya banyak kan otomatis kita tetap kita laporkan ya. Tapi kalau hanya satu mungkin kita berikan penjelasan. Pak, Ibu, ini adalah rokok-rokok yang ilegal tanpa cukai, rokok polosan atau rokok yang pakai cukai bekas. Ini tentu ini melanggar. Tolonglah jangan lakukan. Pasti begitu. Ya sifatnya kita langsung kita berikan edukasi di tengah masyarakat seperti itu. Mungkin dari hadirin juga lebih berhati-hati ke depannya mungkin ya Pak. Secara tidak sadar mungkin sempat mengkonsumsi rokok ilegal karena tergiur harga murah Ya, seperti itu tadi. Nah kita bergeser ke kejaksaan. Kalau tadi dari pertemuan di lapangan, kemudian dari penindakan sendiri seperti apa ini Pak? Terima kasih Mbak. Jadi kemarin dari berkas limpahan dari penyidik bea cukai itu, karena rokok ilegal ini mau dibawa ke Jawa Timur, jadi belum sempat dilekati pita cukainya, gitu. Jadi mudah dideteksi ya, seperti itu. Tapi sebenarnya itu akan dilekati pita cukai, Iya, tapi waktu tapi, di perjalanan belum ada pita Iya, cukainya. tapi pita cukainya pita cukai palsu. Oh, Mbak. palsu Ya, juga. jadi dia udah siap, tinggal ditempel cuma pita cukainya palsu. Kemudian merek rokoknya seperti dikatakan Bapak tadi tidak lazim di umum gitu loh. Seperti Merek tertentu. dukun itu tadi ya, Pak ya? Seperti itu Mbak. Mungkin secara kasat mata memang, wah ini mereknya A, tapi ternyata bukan. Karena ada pelesetan itu tadi ya Pak ya. Oke. Kemudian kalau untuk sebenarnya penting sekali atau tidak dalam penindakan cukai ilegal, terutama cukai rokok ini, kita ke bea cukai lagi. Penting atau tidaknya gitu Mbak ya. Untuk penindakan ini sebenarnya dari bea cukai sendiri itu penting sekali Mbak, penting sekali. Karena kalau tidak gini dulu, tadi sejarah cukai dibebankan untuk ini ya, keadilan untuk semua masyarakat gitu ya. Jadi si pengguna barang kena cukai misalnya tadi rokok, itu pun mereka pun ikut bertanggung jawab dengan dampak sosialnya, dampak lingkungannya. Misal merokok di dekat anak-anak atau gimana, itu kan berpengaruh terhadap kesehatan. Tanggung jawab mereka apa? Tanggung jawab mereka adalah dengan membayar cukai tersebut. Nah, jika banyak pengedar atau penjual bahkan produsen rokok yang tidak kena cukai, artinya mereka tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan, tidak bertanggung jawab terhadap sosial itu. Jadi itu pun mereka tidak menyumbangkan negara, jadi tidak ada pendapatan negara untuk mensejahterakan masyarakat. Jadi sangat penting untuk kita tindak. Jadi biar tidak ada apa ya istilahnya, perluasan. Mereka itu tidak menjamur gitu Mbak. Jadi tidak, kasihan juga industri-industri yang sudah membayar cukai. Oh, kami sudah benar kok Pak, mereka kok enak banget nggak ditindak seperti itu kan. Jadi itu sangat penting. Pertama untuk efek jera, kedua agar tidak dampak sosial dan dampak masyarakatnya itu tidak meluas gitu Mbak. Seperti itu. Oke. Padahal juga membayar cukai
dari masyarakat kembali ke masyarakat lagi seperti Betul itu. sekali. Makanya penting sekali untuk para hadirin dan juga pemirsa untuk mengetahui bahwa cukai dan juga penindakan cukai ilegal ini sangat penting utamanya untuk negara dan juga masyarakat sendiri. Dan setelah ini kami akan membahas mengenai kerugian negara dan juga masih ada bahasan lainnya mengenai rokok ilegal juga. Tetap bersama kami dalam Talkshow Sapa Jateng Lingkar TV. Ke kampung halaman. Ramadan penuh berkah, bersihkan hati di bulan yang penuh ampunan. Anda masih menyaksikan Sapa Jateng Lingkar TV pemirsa, dan kami masih akan melanjutkan percakapan yang tadi belum sempat kita lanjutkan mengenai kerugian negara yang ditimbulkan dari adanya cukai ilegal atau rokok ilegal. Ini mungkin biar pemirsa yang ada di rumah dan juga para hadirin paham betul bahwa mungkin aktivitas rokok ilegal dan cukai ilegal adalah sangat-sangat merugikan negara. Kita mulai dari bea cukai dulu. Untuk kegiatan penjualan, produksi dan juga pembelian rokok ilegal itu benar-benar sangat merugikan negara, Mbak. Jadi kalau dianalogikan, mereka kan istilahnya itu kewajiban mereka untuk membayar cukai gitu kan. Sedangkan mereka tidak membayar. Kalau boleh dianalogikan itu ya memang sebuah tindakan korupsi gitu kan. Korupsi. Iya, karena kewajiban yang harus mereka lakukan itu harusnya disetorkan ke negara, dan hak untuk setiap warga negara yang mendapatkan dampak lingkungan dari rokok itu tadi harusnya kan istilahnya mereka bertanggung jawab untuk itu dengan bayar cukai. Nah, untuk kerugian negara karena tahun ini belum semua ya, Mbak. Tapi dari bea cukai sendiri pada tahun 2021 dan 2022 kemarin itu bea cukai melakukan penindakan itu berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara itu sekitar 30 miliar. 30 miliar rupiah. Ya. Oh, itu dari barang-barang rokok ilegal itu hampir 30 juta batang. 30 juta batang itu banyak sekali gitu kan. Banyak sekali. Ya, itu potensi kerugiannya 30 miliar gitu. Nilai barangnya sekitar 40 miliar. Nah, itu kan duit segitu istilahnya kan kalau dikembalikan ke masyarakat bisa untuk kesejahteraan masyarakat seperti itu. Dan dari pemerintah pusat pun, dari Kementerian Keuangan, itu ada namanya dana bagi hasil cukai hasil tembakau gitu kan. Okay. Jadi cukai yang sudah dibayarkan negara, itu sebesar 3%-nya dikembalikan lagi ke pemerintah daerah untuk digunakan kembali. Itu ada alokasinya tersendiri pun untuk masyarakat gitu, Okay. Mbak. Kalau bisa jelaskan mungkin alokasinya untuk apa gitu, mungkin sudah ada ketentuannya atau bagaimana? Sudah ada. Jadi untuk 40% itu untuk kesehatan. 40%. Ya, untuk kesehatan, untuk bantuan kesehatan di bidang yang mungkin mereka yang terkena dampak rokok tersebut, 40% itu. Kemudian untuk 10%-nya itu untuk penegakan hukum seperti yang tadi Bapak-bapak ini dari Kejaksaan dan juga dari Satpol PP. Kemudian yang 50%-nya itu untuk kesejahteraan sosial. Itu termasuk untuk pemberdayaan yang produsen-produsen rokok seperti itu. Tapi yang legal ya. Yang legal. Yang legal. Catatannya tetap yang legal. Itu pun mereka dapat. Kalau contoh realnya kemarin yang di Blora itu ada petani tembakau itu mereka mendapatkan mendapatkan bantuan pupuk dan juga bibit seperti itu. Itu kan termasuk dari bantuan dari pemerintah gitu kan. Jadi untuk pengembangan industri. Jadi bea cukai itu tidak melarang perkembangan industri rokok. Kami justru mendukung, kami seneng gitu kan. Industri dalam negeri berkembang, masyarakat semakin makmur. Tapi tolong berizin dan tolong legal, lapor ke kami gitu kan. Semua perizinan itu gratis dan tidak dipungut biaya apapun. Tetap mendukung dengan itu tadi ya Mas ya, dengan
perizinan yang gratis Iya, juga, benar. kemudian ini mungkin sosialisasi ke masyarakat juga biar tahu. Barangkali ada yang akan membuka usaha rokok seperti itu, Benar. biar nggak takut untuk mencari izin ke bea cukai seperti itu. Punyailah izin supaya nanti nggak dikejar-kejar Pak Satpol PP ya Pak. Seperti Intinya itu. tetap taat aturan. Betul. Oke, Mas ya. Kita bergeser ke kejaksaan. Mungkin bisa menambahkan ini Pak untuk terkait kerugian negara Ya, seperti kalau itu. kerugian negara, kalau di bidang kejaksaan kan di bidang penuntutan penegakan hukum. Jadi Oke. kita bagaimana supaya menuntut pelaku-pelaku tindak pidana cukai ini biar timbul efek jera, tidak mengulangi perbuatannya lagi, sehingga dengan demikian mereka akan berusaha secara legal dan pendapatan negara itu akan ada. Kalau mereka secara ilegal otomatis kan mengurangi pendapatan negara. Cukai yang seharusnya mereka bayar tidak dibayar kalau secara ilegal. Nah, kemudian untuk bagaimana kita menentukan besarannya denda ketika di persidangan penuntutan, itu nanti di penyidik bea cukai biasanya menggunakan ahli untuk penghitungan berapa seharusnya cukai yang harus dibayar atau kerugian negaranya berapa yang harusnya dibayar. Baru nanti dari situ kita kalikan, mau dikalikan 2 sampai dengan 8 atau 10 tergantung dari berat ringannya si terdakwa melakukan perbuatan. Nanti di situ kita menentukan besaran denda yang harus dibayar, seperti itu Pak. Kalau dari kita aja. Istilahnya sudah ada rumusnya sendiri gitu ya Pak ya. Oke, kita bergeser ke Pak G ini Pak. Membahas mengenai kerugian negara yang tadi mungkin sudah disampaikan oleh Mas Martin yang Iya. mungkin begitu besar. Nah ini dari Satpol PP sendiri bagaimana Pak menyikapi hal tersebut? Utamanya mungkin di lapangan agar mungkin masyarakat juga jera supaya tidak lagi-lagi menimbulkan kerugian untuk negara, seperti apa Pak? Iya. Terima kasih. Tadi disampaikan oleh dari Bang Martin itu bagaimana kerugian negara yang cukup besar. Sekitar berapa tadi? 30 miliar ya. 30 miliar. 30 miliar. Cuman kami yang di lapangan ini juga mewanti-wanti pada masyarakat. Jenengan jual itu juga rugi sendiri. Gitu. Selain jenengan kan membeli itu kan juga pakai modal. Kemudian kalau ketangkap, kalau kena rahasia, itu otomatis jeratan hukum juga berat juga. Satu sisi negara rugi, satu sisi jenengan juga nanti kena. Ini kan juga malah imbasnya, akibatnya malah terkena sendiri. Ini harapan kami, masyarakat juga sadar betul terkait dengan barang-barang yang kena cukai ini. Jadi apabila tidak ingin rugi, negara juga ingin rugi, belilah atau edarkanlah rokok-rokok yang betul-betul ilegal. Itu yang harapan kami. Kemudian dan juga patuhi hasil informasi kami, hasil sosialisasi kami, sehingga sama-sama membantu. Kami nggak masalah tugas, kami tugas dibayar negara sebagai tugas gitu kan. Tapi kan satu sisi nanti kalau jenengan kena rahasia kan jangan rugi sendiri. Itu yang kami berikan kami di lapangan. Demikian Pak. Oke, luar biasa sekali. Dan saatnya saya membuka 2 pertanyaan dari para hadirin. Mungkin ada yang mau bertanya nih terkait. Oke? Itu 2, oke. Ini ada dari mas-masnya, mungkin sudah sangat penasaran. Oke. Perkenalan dulu ya Mas ya. Perkenalkan, nama saya Bintang Febrian. Jadi saya mau tanya, seberapa penting Pak membeli barang yang ada cukainya ini? Kan masih banyak yang belum tahu mengenai ini. Terima kasih Pak. Seberapa penting? Langsung dijawab aja mungkin ya. Nanti mungkin dari Mas Martin dulu. Baik. Ini mungkin penting enggak sih gitu? Mungkin bisa ditekankan lagi. Oke, baik untuk Mas Febri. Tadi saya sudah menjelaskan betapa pentingnya cukai rokok itu gampangnya ya, tadi yang paling dikenal. Jadi saya ini dulu ya, saya jelaskan dulu. Negara itu ibaratnya rumah tangga, Mas. Jadi negara itu punya namanya APBN, anggaran pengeluaran dan belanja negara. Cukai itu salah satunya adalah penghasilan untuk negara. Jadi negara kalau tidak punya penghasilan ya tidak bisa jalan gitu kan, gampangannya. Tidak bisa memberikan apa-apa ke masyarakat.
Contoh paling gampang, cukai itu dikembalikan ke masyarakat dalam bentuk subsidi. Itu contoh paling gampang. Misal tabung gas 3 kilo yang masih pakai di rumah atau yang masih pakai Pertalite. Nah, itu salah satunya subsidinya ya dari duit cukai itu. Nah, seberapa pentingnya? Ya sepenting itu, Mas. Sepenting Anda mempedulikan negara ini sebagai warga negara yang baik dan patuh terhadap aturan negara. Seperti itu. Supaya negara tidak rugi, negara tetap jalan, masyarakat tetap senang dan sejahtera. Subsidi pun tetap mengalir. Seperti itu. Sepenting itu, seperti rumah tangga gitu kata Mas Erwin. Mungkin ada yang mau menambahkan? Baik, saya tambahkan. Seberapa penting? Sangat penting, Mas. Contoh ya. Ini contoh simpel. Kenapa kita kok misalnya kita merokok atau mau membeli hasil tembakau, kenapa harus yang ada cukainya? Kenapa kita nggak beli rokok yang tanpa cukai aja yang lebih murah? Itu karena apa? Itu efeknya, efek bagi kesehatan juga tidak terdeteksi untuk rokok ilegal tanpa cukai. Kadar nikotinnya itu tidak terdeteksi, Mas. Jadi itu sangat membahayakan kesehatan. Sedangkan kalau kita beli rokok yang ada cukainya itu kadar nikotinnya udah diukur. Jadi kita bisa mengendalikan sendiri konsumsinya. Apabila kita membeli yang tanpa cukai itu memang murah, tapi nanti efek kesehatannya di kemudian hari kita nggak tahu. Kadar nikotinnya berlebihan dan sebagainya. Murah di pembelian tapi untuk kesehatannya mahal nanti. Seperti itu kalau tambahan dari saya, Mbak Anggi. Pak Gi, monggo. Ya, tentunya kalau yang legal itu adalah sangat-sangat penting. Kami sebagai orang yang beragama, saya pernah mendengar petuah Pak Kiai. Oke. Keselamatanlah bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk. Oke. Benar sekali. Ya, keselamatanlah bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk. Bea Cukai sudah memberikan gambaran. Iki loh, rokok yang legal, ini yang rokok tidak ilegal. Yang legal nanti ada imbasnya kembali ke masyarakat. Tadi sudah dibagi ya. 10% untuk penindakan, 40% untuk kesehatan, 50% untuk kesejahteraan masyarakat. Tadi ada subsidi dan seterusnya. Ini saling menguntungkan. Kalau misalnya menggunakan yang non atau ilegal, itu akan was-was, akan cemas. Haruskah hidup ini selalu cemas? Hidup juga nggak tenang gitu ya, Iya, Pak nggak ya. tenang, Nanti nggak tenang. diuber-uber sama Pak Giono Iya, juga. nanti kalau misalnya ada katakanlah bea cukai lewat, mesti wah geragapan ini malah membuat jantung nggak sehat ini. Oke, Ada Pak betul. kejaksaan lewat, padahal kan bukan untuk rokok, tapi untuk yang lain misalnya. Gitu. Ada satu yang lewat misalnya, wah dia geragapan Pikirannya ini. udah negatif thinking terus ya, Pak Iya, ya. jangan negatif thinking terus. Jadi gunakanlah yang baik-baik saja. Gitu. Yang baik-baik saja. Dan juga ikutilah petunjuk itu tadi ya, Pak. Ya, oke. Dari penanya yang kedua, mungkin Masnya yang di belakang tadi. Oh, Mbak yang ini. Selamat siang, Pak. Mohon izin bertanya, perkenalkan nama saya Ika. Gini, Pak, kalau ada pelanggaran terkait cukai rokok ilegal, itu sanksinya apa? Kemudian apakah ada teguran dulu atau langsung disanksi? Kemudian ketika kita menemui pelanggaran tersebut, hal apa sih yang harus kita lakukan? Seperti itu. Terima kasih. Mungkin ini sebagai masyarakat awam, kok aku menemui itu rokok ilegal ya? Dibawa orang itu, aku harus gimana? Kayak gitu mungkin, Mas. Dari Mas Martin. Oke. Yang pertama, untuk sebagai masyarakat awam, jika menemui hal-hal seperti itu, tahu indikasi gitu Mbak ya. Wah ini rokok ilegal, ini kok nggak bener gitu kan. Misal menemui pengguna pakai satu atau cuma itu, kita sebagai masyarakat bolehlah kita sebagai agen, salah satu agen dari negara untuk mensosialisasikan ketentuan cukai. Dibilangnya aja itu untuk yang pengguna itu, wah mas ini rokoknya ilegal loh, nggak bayar cukai, nggak bener ini gitu kan. Tapi kalau misal sudah dengan menemukan satu gudang atau satu produsen gitu nggak bener, ini dicurigai memproduksi rokok ilegal gitu, laporkan saja ke bea cukai. Bisa lewat media sosialnya, Instagram atau Facebook, bisa langsung datang ke kantor. Nanti di Instagram dan Facebook pun itu nanti ada nomor
call center dari Bea Cukai Kudus, bisa langsung lapor ke sana saja. Informasi jenengan itu sangat berarti bagi kami gitu. Kemudian untuk penuntutan hukumnya seperti apa nanti biar dijelaskan oleh Pak dari Kejaksaan dan Satpol PP. Oke. Berarti Pak Erwin mau menambahkan? Terima kasih. Saya akan menambahkan untuk penjualan maupun pembeli rokok ilegal ini sudah diatur dalam Undang-Undang Cukai Nomor 39 Tahun 2007 di ketentuan pidananya ada di pasal 50 sampai 62. Jadi di situ semua ketentuan tentang pidananya diatur di situ. Kemudian selain apa sih peran masyarakat apabila menemukan rokok ilegal? Sangat penting perannya. Karena apa? Selain sinergitas kita aparat penegak hukum, informasi dari masyarakat ini sangat-sangatlah penting. Karena apa? Wilayah, misalnya wilayah Kabupaten Pati ini sangat luas. Kalau nggak ada informasi dari masyarakat, tidak semua akan terdeteksi gitu. Kalau cuma mengandalkan aparat penegak hukum aja. Tapi dengan adanya informasi dari masyarakat akan sangat membantu kita dan membantu negara ini dalam penegakan hukum pemberantasan hasil tembakau ilegal atau rokok ilegal tersebut. Jadi di sini peran masyarakat sangatlah penting. Demikian. Oke. Berarti semua para hadir ini juga punya kesempatan untuk jadi agen penegak hukum gitu ya. Kita bergeser ke Pak Gi. Terima kasih pada Mbak. Dari mana Mbak? Dari mana? Mbak Ika. Desa mana? Dari mana? Rumahnya, alamatnya begitu. Dari Kelurahan Kalidoro, Pak. Bukan di dalam kota, Mas. Dalam kota. Dalam kota mungkin ada nomor WA-nya, mungkin Mas Martin bisa. Ya, jadi terima kasih. Apabila ada panjenengan menemukan itu, kebetulan kami kan di bidang penindakan ya. Timur nanti bisa langsung menghubungi kami. Kemudian atau kami kan juga punya aplikasi Siap Pak ya. Aplikasi aduan masyarakat itu nanti akan kami tindak lanjuti. Dan nanti akan kami koordinasikan dengan TNI, Polri, CPM, Kejaksaan Negeri, Bea Cukai Kudus untuk kita ke lokasi. Kalau memang itu besar. Yang kedua, apa yang kami lakukan sebenarnya ketemuan itu? Yang kami lakukan selama ini ya, itu kita menyita dulu barangnya. Jadi barang itu akan kita sita, akan kita simpan dulu di kantor kami. Jadi kami harus sebagai penitipan, tempat penitipan, dan nanti akan kami serahkan kepada Bea Cukai Kudus untuk dimusnahkan. Kemudian kepada yang pedagang atau konsumen atau yang itu kita berikan edukasi. Kita berikan edukasi, ini adalah rokok-rokok yang ilegal, ada sanksi hukum apalagi kena razia dan seterusnya, sehingga mohon nanti bisa jangan diulangi kembali. Itu Mbak yang dapat kami sampaikan. Berarti bisa langsung lapor ke Satpol PP Bisa, mengenai bisa. Melalui aplikasi juga bisa, Bisa. atau mungkin langsung datang ke kantor langsung. Karena Atau- tadi rumahnya juga deket ya Pak ya? Jangan WA saya. Oh, kalau jangan WA nanti- saya. Kenapa, nanti Pak? lain. Nanti balasnya lain. Oke. Oke, jadi memang masyarakat juga berperan sangat penting sekali ya dalam penegakan cukai, utamanya rokok ilegal tadi. Nah ini mungkin kita sudah tidak terasa sudah 30 menit lebih menemani para pemirsa dan juga hadirin yang hadir di siang hari ini. Mungkin untuk penutup di diskusi kali ini ada himbauan atau mungkin ajakan kepada masyarakat untuk ikut serta dalam penegakan cukai atau rokok ilegal ini. Oke, dimulai dari Pak Erwin dulu. Ya, terima kasih. Pesan saya untuk closing, jadi kita sebagai warga masyarakat bukan tidak berperan dalam penegakan hukum pemberantasan rokok itu, tapi peran kita sebagai masyarakat itu sangat penting, nomor satu. Kedua, jangan beli rokok ilegal. Selain merugikan negara, tidak memberikan pendapatan bagi negara, merugikan kesehatan diri kita juga. Itu aja, Mbak. Oke. Pak Ki? Ya, terima kasih. Yang terakhir, kami mengimbau kepada warga Mas Kabupaten Pati, mulai sekarang dan seterusnya, jangan mengedarkan, menjual, membeli produk-produk rokok ilegal.
Karena itu adalah merugikan negara dan juga ada sanksi hukum kepada panjenengan semuanya. Apabila menemukan, laporkan kepada kami atau langsung ke Bea Cukai Kudus. Ini akan kami tidak lanjuti. Kami akan bagian dari pelayanan kepada masyarakat untuk menindaklanjuti aduan terkait dengan hal ini, Pak Turun. Oke, terima kasih. Dan yang terakhir kita ke Mas Martin, monggo Mas. Baiklah, sebagai penutup, kita sebagai masyarakat mulailah dari diri sendiri dulu. Mulailah dari yang terkecil dulu untuk menaati peraturan, untuk mengikuti setiap ketentuan yang sudah diberikan, karena itu memang untuk kebaikan kita semua. Belilah rokok yang legal, jangan yang ilegal, karena dampaknya juga akan kembali ke kita juga. Dan bagi masyarakat yang menemukan rokok ilegal, boleh langsung lapor saja melalui media sosial bisa, atau langsung datang ke kantor Bea Cukai Kudus bisa. Dan bagi para pengusaha atau yang calon pengusaha yang mau berusaha, lapor saja ke Bea Cukai Kudus untuk mengurus perizinannya agar usaha rokok tersebut menjadi legal. Demikian. Dan tentunya gratis. Gratis. Itu ya Pak. Oke, tentunya gratis. Oke, terima kasih kepada para ketiga narasumber yang hadir pada siang hari ini membersamai saya dan juga pemirsa dan para hadirin yang hadir di pendopo pada siang hari ini. Ini luar biasa sekali diskusi kita. Semoga setelah ini masyarakat yang di luar sana mungkin masih mengkonsumsi rokok ilegal atau mungkin yang di sini juga masih mengkonsumsi rokok ilegal sadar betul dan juga setelah ini berubah, ikut membantu para penegak hukum juga untuk menegakkan cukai ilegal atau rokok ilegal tadi. Dan terima kasih kepada para pemirsa yang sudah menyaksikan Talkshow Sapa Jatah Lingkar TV pada siang hari ini dan juga terima kasih kepada para hadirin yang telah datang. Dan akhirnya saya Galus Karkinanti dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa di Talkshow Jatah Lingkar TV, di Talkshow Sapa Jatah Lingkar TV selanjutnya. Patiwani gitu kita bersama-sama. Hitung ya. Ya. Hitung ya. Ya. 1, 2, 3. Patiwani gembur rokok ilegal. Oke, kita sekali lagi ya, lebih kompak lagi. Itu berarti menandakan keseriusan kita untuk berbenah seperti itu. Kita ulangi ya. 1, 2, 3. Patiwani gembur rokok ilegal. Oke, luar biasa sekali, tepuk tangan.